Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Kali ini ia diperintahkan untuk membawakannya seekor keledai. Tentu tugas tersebut sangatlah mudah. Akan tetapi, sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Hai Abu Nawas, masukkan singa itu ke dalam kandang." Awalnya Abu Nawas sempat dibuat bingung oleh perkataan Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, maksud Paduka singa yang mana?" tanya Abu Nawas. "Itu yang kamu bawa," jawab Baginda Raja. "Tapi bukankah ini seekor keledai Paduka?" sahut Abu Nawas. "Mulai sekarang hewan itu adalah singa. Kalau kau tidak setuju, maka akan dihukum," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan Baginda Raja. "Jangan sampai aku masuk ke dalam jebakannya lebih dalam. Aku harus mencari cara," pikir Abu Nawas. "Tapi bagaimana bila para menteri istana mengatakan kalau hewan ini adalah keledai?" tanya Abu Nawas. "Siapapun yang mengatakan hewan ini keledai, maka akan mendapat hukuman," ancam Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hamba akan memasukkan singa ini ke dalam kandang," ucap Abu Nawas. "Bagus, nanti setelah itu akan ada tugas baru untukmu," timbal Baginda Raja. "Tugas apa lagi Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya masih berkaitan dengan singa itu," jawab Baginda Raja. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Di balik perkataan Baginda Raja yang menyebutkan bahwa keledai itu sebagai singa adalah awal sebuah perangkap. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Abu Nawas. Ketika ia akan memasukkannya ke dalam kandang, keledai tersebut dipukul sekeras-kerasnya. Perilaku Abu Nawas ini membuat si keledai berontak dan meronta-ronta kesakitan. Si keledai pun lari ke sana kemari hingga memasuki ruangan istana. Baginda Raja dan para menteri menjadi panik dengan ulah si keledai. Pasalnya si keledai berlari tak terkendali dan menabrak perabotan-perabotan istana hingga hancur berantakan. Para menteri mencoba mengejar dan menangkapnya, namun justru membuat si keledai bertambah liar. Dalam suasana yang begitu panik, Abu Nawas malah hanya berdiam diri. Baginda Raja pun menjadi emosi. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Cepat tangkap dia!" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba takut bila hamba malah diterkam dan dimangsa olehnya," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai bisa menerkam dan memangsa manusia? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas. Ayo cepat tangkap keledai itu," bentak Baginda Raja bertambah panik. Akhirnya Abu Nawas menuruti perintah tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas berhasil menangkapnya. Kemudian dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Wahai para prajurit, tangkap Baginda Raja dan hukum dia," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu jangan kurang ajar padaku," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Paduka. Saya hanya menjalankan apa yang Paduka perintahkan," sahut Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Bukankah Paduka sebelumnya mengatakan siapa saja yang menyebut keledai ini bukan singa maka akan dihukum? Tadi Paduka menyuruh saya untuk menangkap keledai tersebut. Padahal saya sudah mengatakan saya takut akan diterkam dan dimangsa.
karena saya menganggap keledai itu adalah singa. Kemudian Paduka mengatakan bahwa itu adalah seekor keledai. Mana mungkin bisa menerkam dan memangsa manusia. Jadi dengan ini Paduka telah melanggar aturan dan Paduka harus dihukum, jelas Abu Nawas. Seketika wajah Baginda Raja menjadi pucat pasi karena telah termakan ucapannya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas kembali berkata, "Tapi tidak elok rasanya kalau seorang raja harus dihukum, karena Paduka adalah seorang raja yang bijak. Permintaan saya hanya satu, Paduka. Izinkan saya pulang membawa singa ini." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas gagal untuk kesekian kalinya. Yang ada justru Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialami yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. "Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu," kata salah satu kawan Abu Nawas. "Tujuanku ke sini memang untuk menemuinya, tapi dia belum datang juga," balas Abu Jahil. "Tunggulah beberapa saat lagi, nanti dia pasti kesini," timpal kawan lainnya. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. "Nah, itu dia sudah datang," seru mereka kepada Abu Jahil. "Ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku," tanya Abu Nawas. "Iya nih, Abu Jahil lagi ada masalah, barangkali kau bisa membantunya," jawab mereka. "Apa benar Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk minta bantuanmu," jawab Abu Jahil. "Oh, apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf aku tidak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore, Abu Nawas masih belum juga datang. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang." Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Kemudian ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil. "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres?" Abu Jahil menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak kemari. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Dasar kurang ajar, dia telah bikin aku emosi. Aku tempelkan saja tulisan di pintu rumahnya," kata Abu Jahil. "Apa bunyi tulisannya Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil menjawab,
orang bodoh." Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan tergopoh-gopoh. "Maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Lalu bagaimana kau bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil kecewa. "Waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ sontak tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah malam, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabok berat. Salah satu pemuda berkata, "Panas sekali cuaca siang ini, tidak enak buat mabok." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Ini malam kawan, bukan siang. Sepertinya kamu sudah mabok berat sampai tidak bisa membedakan mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan, kami berdua sedang mabok berat. Sebenarnya ini siang apa malam?" tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. "Waduh, saya kurang tahu. Aku orang baru di sini," celetuk Abu Nawas. Kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirkannya matang-matang. Bahkan untuk berbicara pun ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Sang sufi ini kurang setuju dengan cara pikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara pikir sang sufi. Suatu hari, Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini. Beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Saat itu hujan turun begitu derasnya, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta petuah tentang bagaimana seharusnya sikap seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dahulu otak Paduka, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak lakunya. Di sela-sela obrolannya yang serius, tiba-tiba Abu Nawas berceletuk. "Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Bolehkah?" Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Pasti dia akan berkata yang menjebak saya, tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya," pikir sang sufi. "Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Dan sebelum kau berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati," kata sang sufi menasehati.
Tentu saja Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silahkan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah, maksudnya? Tanya sang sufi. Benda warna merah yang apabila dipegang sangat panas, jawab Abu Nawas. Benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak segera beritahu? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Loh, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya? Tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, sementara kamu makan kuahnya dulu, bebeknya lagi tidur karena kecapean, balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setelah azan zuhur berkumandang, kegiatan belajar mengajar di rumah Abu Nawas sementara dihentikan. Abu Nawas lantas mengajak para murid-muridnya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Abu Nawas tahu betapa bandelnya para muridnya. Oleh karenanya, Abu Nawas terus mengawasi mereka. Jangan sampai ada yang menyelinap tidak ikut sholat berjamaah. Tetapi sebagai guru, Abu Nawas merasa tidak pantas bila berjalan di belakang muridnya. Ia pun menemukan ide. Ia mengendari keledai di depan rombongan muridnya. Namun posisi duduknya membuat para muridnya tertawa. Begitu juga dengan warga yang melihatnya. Pasalnya, Abu Nawas mengendarai keledai dengan posisi duduk menghadap ke belakang. Tujuannya sih supaya ia bisa terus mengawasi muridnya. Salah satu warga heran dengan tingkah Abu Nawas ini. Orang itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kau mengendarai keledainya terbalik tuh." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Aku sudah menghadap ke arah yang benar. Keledaikulah yang menghadap ke arah yang salah." Kisah selanjutnya. Suatu saat pada hari Jumat pagi, Abu Nawas kedatangan tamu seorang takmir masjid. Kedatangan tamu tersebut bertujuan meminta Abu Nawas untuk menjadi khotib sholat Jumat. "Baiklah, insya Allah saya siap," kata Abu Nawas semangat. Sesudah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas kemudian berpamitan dengan istrinya dan segera melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak berselang lama, terdengar suara azan berkumandang. Masyarakat yang beragama Muslim, khususnya para kaum Adam, segera berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan semua aktivitasnya. Karena yang bertugas sebagai khotib kali ini adalah Abu Nawas, para jamaah sangat antusias sekali berangkat menuju masjid.
Mereka penasaran dengan khutbahnya Abu Nawas. Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan memulai khutbahnya. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, Abu Nawas melihat banyak para jamaah yang mengantuk, bahkan ada yang sampai tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas lantas berteriak, "Api! Api!" Hal tersebut kontan membuat para jamaah terbangun kaget. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sedangkan sebagian jamaah yang lain ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak salah satu jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah sudah terbangun dan merasa panik, lantas melanjutkan khutbahnya. "Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah," sambung Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbah, Abu Nawas segera menutup bagian khutbah kedua dengan lantunan doa. Di hari Jumat berikutnya, Abu Nawas kembali ditunjuk sebagai khotib. Namun dengan berbagai alasan Abu Nawas menolaknya. "Masih banyak pemuda pintar di kota ini. Jangan sia-siakan mereka," ucap Abu Nawas. Sebenarnya tujuan Abu Nawas itu bagus. Khotib tidak harus orang tua. Yang muda pun harus ditampilkan, karena merekalah generasi penerus bangsa dan agama. Akan tetapi pihak takmir masjid tetap bersikukuh menunjuk Abu Nawas untuk menjadi khotib. Walhasil Abu Nawas memutar otak supaya dirinya tidak lagi ditunjuk sebagai khotib sholat Jumat. Setelah azan berkumandang, naiklah Abu Nawas ke atas mimbar. Dengan suaranya yang lantang, Abu Nawas bertanya, "Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan pada khutbah kali ini?" Para jamaah tentu terkejut dan menjawab, "Belum, kami belum tahu." Dengan tenang Abu Nawas kembali berkata, "Waduh, kalau saudara belum tahu apa-apa mengenai hal yang penting begini, saya kira akan membuang-buang waktu saja bagi saya untuk bicara hal ini." Abu Nawas pun lalu turun tidak jadi memberikan khutbah. Pihak takmir masjid kemudian langsung menunjuk pemuda alim untuk segera menggantikan Abu Nawas. Hari Jumat berikutnya, Abu Nawas masih saja ditunjuk sebagai khotib. Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama seperti pekan sebelumnya. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Kali ini para jamaah ingat apa yang terjadi seminggu sebelumnya. Jadi secara serentak mereka menjawab, "Kami sudah tahu." Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Lah, kalau semua sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, saya kira membuang-buang waktu saja kalau saya memberi khutbah di sini sekarang." Ia pun lalu turun dari mimbar dan diganti dengan orang lain. Pada hari Jumat keempat kalinya, masih saja Abu Nawas ditunjuk sebagai khotib. Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Para jamaah agak bingung. Ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Lalu dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, sekarang begini saja. Di antara kalian yang tahu khutbah saya, sampaikan kepada jamaah yang tidak tahu. Dan jamaah yang tidak tahu lebih baik bertanya kepada jamaah yang lebih tahu." Sehabis itu Abu Nawas pun turun dari mimbarnya. Sejak saat itulah Abu Nawas tak lagi diundang untuk menjadi khotib sholat Jumat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa Abu Jahil tengah sakit keras. Meski demikian, teman-temannya tak ada satupun yang datang menjenguk. Ketika kabar sakitnya Abu Jahil terdengar oleh Abu Nawas, ia segera datang menjenguknya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil tak kuasa menahan tangisnya. "Abu Jahil, sudah,
jangan tambahkan penderitaanmu dengan rasa sedihmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar bisa sehat seperti sedia kala, tutur Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, aku merasa berdosa padamu. Di saat aku sakit tak ada satu kawan pun yang datang. Tapi kamu yang selalu aku musuhi justru peduli dan mau menjengukku. Maafkan aku Abu Nawas, kata Abu Jahil sesenggukan. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf. Yang terpenting semoga kamu cepat sembuh, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil telah sembuh dari sakitnya. Dan sejak saat itu ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi sahabat Abu Nawas. Maka pergilah ia ke rumahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia disambut baik penuh kehangatan. Wahai Abu Jahil, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah kembali sehat, tanya Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau kita makan di rumah makan? Aku yang traktir Abu Nawas, ajak Abu Jahil. Waduh, gimana ya? Aku masih ada pekerjaan, ujar Abu Nawas. Pokoknya kamu harus mau, aku ingin membalas kebaikanmu, paksa Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang kakek tua yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka pun segera menghampirinya. Tampaknya kakek tua itu tengah kehausan sehingga membuatnya jatuh pingsan. Melihat itu, Abu Nawas berinisiatif untuk menolongnya. Tetapi beda dengan Abu Jahil, ia enggan melakukannya, bahkan terkesan tak peduli. Kemudian Abu Nawas sesegera mungkin mengambil air untuk diminumkan kepada kakek tersebut. Kakek tua yang setengah sadar itu meminum air dengan cara disuapi oleh Abu Nawas. Lalu Abu Nawas membopongnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Sedangkan Abu Jahil hanya melihat saja tanpa mau membantunya sama sekali. Abu Nawas kemudian menyampaikan kepada Abu Jahil, "Wahai Abu Jahil, aku akan cari makanan dulu. Tolong jaga lelaki tua ini." Abu Jahil membalas, "Ngapain sih? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Kita kan ada acara makan-makan." Abu Nawas kembali berkata, "Sabarlah sebentar, kasihan kakek ini, kita harus menolongnya. Sudah, aku pergi dulu cari makanan. Tolong jaga dia sebentar saja." Dengan sangat terpaksa, Abu Jahil menjaga kakek tua itu. Tak lama kemudian, setelah Abu Nawas pergi, kakek tua tersebut mulai tersadar. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat ada Abu Jahil di hadapannya. "Wahai Tuan, apakah engkau yang menolong aku? Engkaukah yang tadi telah memberikanku minuman?" tanya kakek tua terbata-bata. Abu Jahil yang sedari tadi tidak berbuat apa-apa memanfaatkan kesempatan itu agar dianggap sebagai lelaki yang baik. "Iya kek, benar, akulah yang telah menolongmu," jawab Abu Jahil. "Terima kasih wahai orang baik, kau telah menolongku. Untuk itu aku ingin memberikanmu hadiah sebagai rasa terima kasihku," balas kakek tua. "Hadiah? Hadiah apa kek?" tanya Abu Jahil dengan nada sedikit mengejek. "Lelaki tua miskin macam dia punya barang apa? Paling-paling sepatu butut," batin Abu Jahil. Kemudian kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantong bajunya. "Ini untukmu wahai orang baik," kata kakek tua sambil menyerahkan hadiahnya. Betapa kagetnya Abu Jahil. Ternyata hadiah tersebut berupa cincin yang terbuat dari mutiara.
setelah kakek tua itu agak baikan, ia pun bangkit berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil masih tak percaya dengan hadiah yang ia terima. Cincin ini kan mahal sekali, bisa untuk membangun istana megah berikut dengan isi-isinya. Aku bisa jadi orang yang paling kaya di kota ini, pekik Abu Jahil kegirangan. Tak berselang lama datanglah Abu Nawas dengan membawa makanan. "Loh, Abu Jahil, kemana kakek tua tadi?" tanya Abu Nawas. "Oh, dia sudah pergi. Nampaknya dia sudah cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan," jawab Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kalau Abu Nawas tahu aku diberi hadiah, dia pasti akan meminta bagiannya. Lebih baik aku rahasiakan ini darinya." Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual hadiah cincin tersebut kepada saudagar permata. Kini ia pun mempunyai banyak uang dan menjadi orang yang paling kaya di kampungnya. Namun dengan kekayaan yang dimilikinya, sifat Abu Jahil kembali seperti dulu. Ia yang tadinya ingin berkawan baik dengan Abu Nawas sekarang berbalik memusuhinya. Bahkan ia gunakan kekayaannya untuk mengejek dan menghina Abu Nawas. Hari-hari yang dilalui Abu Jahil dihabiskan dengan hura-hura bersama kawan-kawannya yang dulu. "Hei Abu Jahil, sekarang kamu kan menjadi orang yang paling kaya di kota ini. Masa rumahmu masih kecil seperti ini? Jual saja dan beli rumah yang lebih besar dan megah," kata salah satu kawannya. Ia pun menuruti saran kawannya tersebut. Tidak berapa lama Abu Jahil membeli sebuah rumah yang megah dan mewah. Dan rumah yang baru dibelinya itu ia gunakan untuk mengadakan pesta hampir setiap hari. Pada suatu ketika datanglah Abu Nawas ke rumahnya. Ia datang dengan tujuan ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. "Apa? Mau pinjam uang? Dengan cara apa kau bisa melunasinya? Kamu ini orang miskin Abu Nawas yang kerjanya cuma tongkrongan di warung. Sudah, sana tinggalkan rumahku, pergilah ke tempat lain, cari pinjaman ke tempat lain," hardik Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abu Jahil mulai habis. Karena uang yang dimilikinya ia hambur-hamburkan untuk pesta dan hura-hura. Belum lagi beberapa kawannya yang datang untuk menipunya. Lama-kelamaan, akhirnya Abu Jahil jatuh miskin. Bahkan rumah megah yang pernah dibelinya harus disita oleh pengadilan. Karena usut punya usut, rumah tersebut dulunya milik pejabat istana yang dipenjara karena kasus korupsi. Adapun waktu Abu Jahil membelinya, surat-surat yang ia terima adalah palsu. Kini kondisi Abu Jahil lebih miskin dari sebelumnya. Uang tak punya, rumah pun tidak ada. Sekarang Abu Jahil menjadi seorang gelandangan. Ia hidup seorang diri tanpa ada satupun yang peduli. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani kini bahkan tak sudi mengenalinya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, Abu Nawas pun merasa iba dan mengajak Abu Jahil supaya menginap di rumahnya. Awalnya Abu Jahil menolak tawaran tersebut karena ia merasa malu atas perbuatannya terhadap Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas terus memaksa, ia pun akhirnya bersedia. "Wahai Abu Jahil, masih ingatkah engkau siapa kakek tua yang dulu pernah aku tolong?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku masih ingat. Tapi siapa dia?" kata Abu Jahil balik bertanya. "Dia itu suruhan Baginda Raja. Waktu itu Baginda Raja sedang mencari sosok orang yang jujur untuk menduduki jabatan sebagai menteri istana. Pada waktu itu aku mengira kau sudah berubah, makanya
aku mengajukanmu untuk dijadikan menteri istana. Baginda Raja pun menyetujuinya, namun dengan syarat kau harus menjalani tes terlebih dahulu. Tapi ternyata kamu gagal, tutur Abu Nawas. Di mana gagalnya dan apa tesnya? Tanya Abu Jahil penasaran. Tesnya adalah kakek tua yang kau jumpai. Kau tidak mau ikut menolongnya dan kau tidak jujur kepadaku bahwa kau telah menerima hadiah darinya. Itulah kegagalanmu, jelas Abu Nawas. Jadi kamu tahu kalau kekayaan yang pernah aku dapatkan dari hadiah cincin tersebut? Tanya Abu Jahil. Tentu saja aku tahu. Kalaupun kau memberitahukannya padaku, aku tak akan minta bagiannya. Karena hadiah itu memang Baginda Raja berikan untukmu. Sebab kamu salah satu peserta yang aku ajukan untuk dijadikan sebagai menteri istana. Andai saja kamu mau jujur dan ikut membantu menolong kakek tua, cincin akan kau dapatkan dan kau akan diangkat menjadi menteri istana, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali dengan sifat tamak dan rakusnya yang membuat hidupnya tak pernah beruntung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tuan tanah yang sangat sombong dengan kepandaiannya. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling pandai di seluruh negeri. Dia tidak menyukai jika ada orang lain yang menyaingi kepandaiannya. Tak tanggung-tanggung apabila ia mendengar ada orang yang dikenal pandai, tuan tanah ini langsung mendatanginya untuk mengajaknya berdebat. Pada suatu hari, Abu Nawas yang masih kecil dibawa tetangganya ke rumah tuan tanah tersebut. Setibanya di sana, tetangganya itu berkata, "Wahai tuan, anak kecil ini punya kelebihan. Aku tak pernah melihat anak sepandai ini. Dia dapat menjawab apa saja." Mendengar hal ini, tuan tanah merasa tidak terima. Apalagi kepandaiannya sampai dibanding-bandingkan dengan anak kecil. Sambil menatap sinis ke arah Abu Nawas, tuan tanah itu berkata, "Anak sekecil itu dia tahu apa? Dia tidak tampak seperti anak pandai." Tetangga Abu Nawas membalas, "Cobalah, berilah dia beberapa pertanyaan." Kemudian tuan tanah tersebut memberi Abu Nawas pertanyaan, dari mulai pertanyaan yang mudah sampai pertanyaan yang susah. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Mengetahui kecerdasan pada diri Abu Nawas membuat si tuan tanah semakin jengkel. Ia pun akhirnya berkata, "Hei kau anak kecil, ketahuilah, semakin pandai seseorang semasa kecil, maka akan semakin dungu nantinya di saat dewasa." Abu Nawas yang masih kecil dan polos membalas perkataan si tuan tanah. "Berarti waktu tuan masih kecil, pasti tuan lebih pandai dariku." Sontak si tuan tanah menjadi emosi mendengarnya. Ia pun menyuruh Abu Nawas dan tetangganya untuk segera meninggalkan rumahnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membelanya. Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat Baginda Raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. "Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil dan ia juga sering berbuat korupsi," kata salah satu warga.
Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat, sahut lainnya. Dia itu sahabat raja, kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya, tutur Abu Nawas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru, kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat Baginda Raja kaget. Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Tanya Baginda Raja. Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil, dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. Apa benar begitu? Tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. Benar Paduka yang mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana, ucap Baginda yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kerajaan Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajurit akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Akan tetapi, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena semua para menterinya terlihat taat kepadanya. Lalu terbesitlah nama Abu Nawas dalam pikiran Baginda Raja. Abu Nawas pasti bisa mengungkap kasus ini, ujar Baginda dalam hati. Dari itu, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini marak kejadian pembunuhan dan penculikan, dan ini jelas membuat rakyatku dicekam ketakutan. Kemudian secara diam-diam aku menyuruh beberapa prajurit untuk mengusut kasus tersebut. Barulah diketahui teror itu justru didalangi oleh orang dalam istana. Ada salah satu menteri saya yang ingin membuat citra kepemimpinan saya buruk. Dengan begitu, dia akan mudah menghasut para rakyat untuk mengkudeta saya. Tapi saya kesulitan, siapakah menteri yang berkhianat tersebut? Karena para menteri istana semua terlihat taat kepadaku. Oleh sebab itu, saya butuh bantuan kamu untuk memecahkan kasus ini. Saya ingin tahu siapakah menteri yang berani berkhianat kepadaku. Saya yakin dengan kecerdikanmu kamu pasti bisa, kata sang raja berharap. Ini berarti ada musuh dalam selimut Paduka yang mulia, tukas Abu Nawas. Iya benar,
dan tugasmu adalah untuk mengungkap siapa musuh itu, balas sang raja. Abu Nawas kembali berkata, ini kasus yang cukup rumit dan perlu kehati-hatian. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau sampai salah menuduh, bisa-bisa itu jadi bumerang bagi Paduka Yang Mulia. Paduka dengan mudah akan bisa dilengserkan. Begini saja Paduka, beri waktu saya sehari untuk mencari cara yang tepat. Baginda Raja menjawab, baiklah Abu Nawas, saya turuti permintaanmu. Abu Nawas pun lalu mohon diri untuk pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik. Belum lagi ketemu jalan keluar, Abu Nawas malah tertidur karena kelelahan. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, Abu Nawas tersadar bahwa ia masih punya tugas dari baginda yang belum terjawab. Yang terpenting sholat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban untuk menunaikan sholat subuh. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas, sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau apek inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan ide. Abu Nawas menemukan cara yang tepat untuk mengungkap kasus yang dialami baginda raja. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun al-Rasyid. Sebelum melancarkan tipu muslihatnya, Abu Nawas meminta baginda raja bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Sang raja pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpullah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, baginda raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah baginda raja. Bagaimana caranya wahai baginda raja? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau harum, maka kerajaan ini akan abadi. Namun apabila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpullah lagi menteri-menterinya itu. Bagaimana baunya? Tanya baginda raja. Sorban ini baunya sangat harum Paduka Yang Mulia. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga juga menjawab yang sama, seperti apa yang dikatakan oleh menteri yang pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat baginda raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima dimintai pendapatnya, di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Menteri keempat dan kelima ini pun merasa tersinggung. Mereka tidak terima kalau dituduh yang berbuat makar hanya karena mencium sorban usang yang berbau busuk. Wahai Paduka Yang Mulia, apakah Paduka Yang Mulia menuduh kami berdua yang telah berbuat makar? Kalau begitu caranya, kami berdua tidak sudi untuk menjadi menteri Paduka Yang Mulia. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, baginda raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak pernah dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar baginda raja. Menteri pertama, menteri kedua, dan menteri ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Sementara menteri keempat dan kelima dipertahankan sebagai menteri kepercayaan baginda
Mereka berdua pun lalu diberi hadiah, dan tentu saja Abu Nawas juga mendapatkan bagian hadiahnya. Kisah selanjutnya. Sebagaimana pertemuan, pastilah ada perpisahan. Dan sebagaimana manusia hidup, pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah. Sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan dihancurkan juga. Menjelang kiamat nanti dan sebelum tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan sejak saat itu, Ka'bah tidak akan pernah lagi diperbaiki selamanya. Nabi Muhammad SAW berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal. Beliau juga melewati peristiwa keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Setelah kaum Ya'juj dan Ma'juj binasa, seluruh umat manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik. Tidak ada kejahatan, semuanya hidup damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Di suatu hari, Allah akan mewafatkan Nabi Isa. Maka bumi perlahan-lahan mulai kacau, dan orang-orang ketika itu mulai kembali berbuat kerusakan dan mendustakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama Dabah. Hewan ini muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara layaknya manusia dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas pernah berkata, Dabah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu, yang memiliki semua warna dan memiliki kaki di tubuhnya. Bentuk Dabah sangat menyeramkan dan bertanduk. Di antara kedua tanduknya ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki orang. Makhluk ini punya postur tubuh yang sangat besar. Ibnu Zubair meriwayatkan, telinga Dabah seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk kijang, panggulnya seperti panggul kucing, kakinya seperti kaki unta, ekornya seperti ekor kambing, dan di antara sendi-sendinya berjarak 5 meter. Dabah akan bertugas menandai orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Dijelaskan bahwa ketika Dabah baru keluar, ia akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia menghadap ke timur dan barat lalu mengaum. Suaranya yang keras terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang kafir yang mendengar akan berlarian karena takut. Sementara orang-orang mukmin akan mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabah, dan mereka tetap di tempatnya tanpa mengalami ketakutan apapun. Dabah ini nantinya akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ia akan memukul orang kafir dengan tongkatnya yang membuat mereka menjadi hitam legam. Lalu akan mengusap wajah orang beriman dengan cincin Nabi Sulaiman yang membuat wajah mereka terlihat cerah. Kala itu, ketika mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Setelah kemunculan Dabah, Allah menurunkan tanda kiamat berikutnya, yaitu terjadinya gempa di mana-mana secara berkelanjutan. Kemudian akan muncul api dari kawah Aden yang sekarang berada di Yaman Utara. Dan sebelum terjadinya matahari terbit dari barat, Allah akan terlebih dahulu menghembuskan angin yang mematikan seluruh manusia beriman. Kemudian bumi hanya akan menyisakan manusia kafir yang sudah tidak lagi mempercayai Allah. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi sepi. Tidak ada satupun orang yang beribadah, bahkan sama sekali tidak ada yang peduli. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Orang ini mendapat julukan Dzul Suwaikotain. Dialah orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Ia berasal dari negeri Ethiopia. Artinya orang ini adalah orang yang bangsa kulit hitam,
yang memiliki fisik berbadan kecil dan kurus. Dzusuwaikotain memiliki kaki agak bengkok dan punya betis. Ia akan datang membawa sekop dan linggis ke Ka'bah. Ia lalu menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batangnya satu persatu hingga rata. Sebagian para ulama mengatakan alasan dia menghancurkan Ka'bah karena ketika itu tersebar rumor bahwa ada harta yang tersimpan di bawah Ka'bah. Ketika peristiwa pengerusakan Ka'bah terjadi, orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli karena mereka adalah orang-orang kafir. Setelah Ka'bah hancur dan rata dengan tanah, barulah peristiwa kiamat terjadi, yaitu munculnya matahari dari barat. Pada hari itu, semua alam semesta hancur berkeping-keping. Seluruh makhluk hidup, baik manusia atau golongan jin, baik hewan ataupun tumbuhan, akan binasa pada saat itu. Begitu juga dengan para malaikat. Hanya satu yang masih hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Allah akan membiarkan alam semesta kosong dalam kurun waktu 40. Tidak ada yang tahu pasti apakah maksud daripada 40. Apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Karena Rasulullah hanya mengatakan 40. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Jauh sebelum penciptaan malaikat dan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan akal dan nafsu. Kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk menghadap. Allah berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, "Anta Robbi wa anta abduka ad-dhaif." Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada akal. Kemudian giliran nafsu. Ketika diperintah untuk menghadap, ia diam saja tidak menjawab. Allah lalu berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Mendengar jawaban nafsu, maka Allah murka dan menghukumnya. Ia dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka, ia ditanya lagi oleh Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Nafsu masih menjawab dengan jawaban yang sama. "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah pun memasukkannya kembali ke dalam neraka. Kali ini neraka yang dimasukinya adalah neraka yang penuh dengan rasa lapar dan rasa haus yang amat sangat. Selama 100 tahun itu pula nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum, dalam artian puasa, membuat nafsu menjadi sadar dan tak berdaya. Kemudian diangkatlah nafsu dari neraka dan ditanya untuk ketiga kalinya, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Kali ini barulah ia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. "Anta Robbi wa ana abduka dhaif." Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Itulah kenapa manusia diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kewajiban puasa sudah diterapkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Hal itu dikarenakan di dalam diri manusia terdapat nafsu yang harus dikendalikan. Dan cara yang paling tepat untuk mengendalikan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Adapun Allah menciptakan nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Contohnya, mencuri, berkata bohong, menipu, dan lain-lain.
Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Contoh, menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Dalam hal ini, jiwa memiliki kesadaran akan hal itu. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan dan ridho Allah. Contoh, merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.